kesempatan kali ini di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, kita akan mempelajari pengenalan Microsoft Word 2019. Sebelumnya, ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah pengertian Microsoft Word 2019, selanjutnya fungsi Microsoft Word 2019, bagian-bagian Microsoft Word 2019, nanti ada perintah sederhana di Microsoft Word 2019. Oke, mari kita mulai saja untuk materinya. Yang pertama, pengertian Microsoft Word 2019. Nah, sebelumnya kalian pasti sudah mempelajari Microsoft Word di jenjang sebelumnya ya. Nah, untuk sekarang apa sih pengertian dari Microsoft Word 2019? Nah, pengertiannya Microsoft Word 2019 adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office yang berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata, meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Jadi di paket instalasi Microsoft Office, program yang berfungsi untuk pengolah kata ini adalah Microsoft Word. Nah, di Microsoft Office sendiri itu memiliki beberapa produk. Ada Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, dan lain-lainnya. Tergantung kebutuhan kita. Sebagai pengolah kata, kita menggunakan Microsoft Word ya. Fungsi dari Microsoft Word 2019. Nah, pada dasarnya Microsoft Word ini memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama adalah membuat dokumen. Ya, aplikasi Microsoft Word ini berfungsi untuk membuat dokumen yang dapat dicetak dengan berbagai ukuran kertas. Misal, Anda ingin mencetak dokumen dengan ukuran kertas A4. Ini bisa disetting atau diatur di Microsoft Word 2019. Nah, untuk ukuran kertas sendiri itu banyak ya. Ada A4, F4, A2, A3, dan sebagainya. Tergantung kebutuhan kita. Oke. Untuk fungsi yang kedua, ini adalah mengedit dokumen. Nah, aplikasi Microsoft Word ini dapat digunakan untuk mengedit dokumen, baik dokumen yang dibuat dari aplikasi Microsoft Word itu sendiri maupun dari aplikasi pengolah kata lainnya. Nah, untuk aplikasi pengolah kata sebenarnya itu ada beberapa aplikasi yang dapat digunakan. Misalnya WPS Office, kemudian LibreOffice ya. Nah, tapi yang sering digunakan adalah Microsoft Word ya 2019. Fungsi yang ketiga adalah memformat dokumen. Nah, jadi di Microsoft Word ini memungkinkan penggunanya untuk membuat dokumen yang lebih profesional dengan pilihan format dokumen yang beragam. Misalnya di ukuran kertasnya atau jenis huruf, warna huruf, atau bisa menambahkan juga catatan kaki atau footnote ya, terus kemudian penomoran hingga equation matematika. Tahu equation matematika? Equation itu rumus ya, rumus matematika atau simbol-simbol matematika. Dan di Microsoft Word ini udah ada fitur untuk memasukkan equation ya. Selanjutnya fitur umum Microsoft Word 2019. Nah, di layar sudah terlihat ya, apa sih itu WYSI WYG. Ini ya, WYSI WYG. Nah, WYSI WYG ini adalah slogan dari Microsoft Word. Nah, sejak pertama dirilis pada tahun 1981 atau 1981. Nah, ini singkatan sebenarnya WYSI WYG ya. Itu singkatan dari what you see is what you get. Apa sih artinya? Artinya ini untuk meyakinkan pengguna bahwa apa yang dilihat di layar monitor ya, adalah apa yang akan ditampilkan pada kertas saat dokumen dicetak. Itu adalah what
you see is what you get. Jadi apa yang ditampilkan di monitor adalah apa yang akan ditampilkan pada saat kertas dokumen dicetak. Untuk fitur yang pertama, fitur yang kedua adalah spell check. Ya, spell check ini mempunyai fitur yang dapat mengecek ejaan pengetikan dokumen yang membantu menghindari tipu saat menulis dokumen. Jadi kadang kan kita untuk mengetik sebuah dokumen itu ada beberapa tipe error ya, misal salah nulis gitu. Nah, di Microsoft Word ini udah ada fitur untuk mengecek ejaan yang benar. Terus fitur selanjutnya adalah fitur tingkat teks. Fitur tingkat teks ini meliputi jenis huruf, ukuran, dan format huruf, dan lain-lainnya. Jadi fungsinya itu untuk teks ya, bisa mewarnai huruf, itu fungsi dari atau fitur dari tingkat teks. Selanjutnya fitur tingkat halaman. Selanjutnya fitur tingkat halaman itu bisa berupa penomoran, indeks, paragraf, dan lain-lain. Fungsinya ini untuk format paragraf ya. Terus selanjutnya fitur yang lainnya adalah dukungan aplikasi lain. Nah, keuntungan dari Microsoft Word sendiri itu banyak aplikasi yang dapat mendukung kinerja kita dalam penggunaan Microsoft Office, seperti PDF Reader, Grammarly, atau juga fungsi rekam layar seperti yang saya gunakan ini. Ini adalah fungsi add-in Camtasia. Silahkan dicari, mungkin kalian akan membuat sebuah tutorial, kalian bisa gunakan aplikasi Camtasia. Selanjutnya ekstensi nama file dokumen Microsoft Word. Sebelumnya, apa sih itu ekstensi? Nah, ekstensi ini adalah format, nama format file. Pernah lihat file dengan jenis format .exe atau .xls? Nah, itu namanya adalah ekstensi atau format dari sebuah file. Nah, ekstensi dari nama file dokumen Microsoft Word ini adalah .doc ya, .doc. Pada masanya Microsoft Word 2007 ke bawah, apabila kita menyimpan dokumen, hasilnya akan berekstensi .doc. Tapi apabila kita menyimpan dokumen di Microsoft Word 2010 ke atas, ya, misal 2010, 2013, 2016, hingga sampai saat ini adalah 2019, akan menghasilkan ekstensi nama file .doc X ya. Nah, sebenarnya X ini adalah singkatan atau tambahan fitur XML. XML ini salah satu bahasa pemrograman web ya. Nah, jadi fungsinya apabila ada XML ini mempermudah integrasi antara Microsoft Word dengan aplikasi pemrograman web lainnya. Itu untuk ekstensi dari nama file dokumen Microsoft Word. Selanjutnya adalah manfaat dan kegunaan Microsoft Word. Ini hanya beberapa manfaat ya, sedikit manfaat namun banyak manfaat lain. Yang pertama, membuat dokumen yang dapat dicetak seperti surat, laporan kerja, dan lain-lain. Yang kedua, membuat buku dengan berbagai format. Yang ketiga, membuat dokumen yang lebih profesional dengan gaya penulisan yang beragam seperti jenis font, warna, dan lain-lain. Kemudian membuat surat dengan lebih cepat ya. Ini lebih cepat dibandingkan jika kamu menggunakan mesin tik ya. Jika Anda menggunakan mesin tik akan memperlama pekerjaan kita. Yang kelima, membuat dokumen ilmiah dengan fitur reference untuk mempermudah penulisan ilmiah. Nah, ini fungsinya itu jika pengerjaan skripsi, ini ada namanya fungsi reference, itu untuk mempermudah kita. Yang keenam, tersedia beragam template yang dapat diunduh untuk digunakan
untuk mempercepat pembuatan dokumen. Nah, jadi di Microsoft 2013 ke atas ini sudah terdapat banyak sekali template ya. Nanti kita tampilkan halaman awal dari Microsoft Word. Nanti di situ ada beberapa template yang dapat kalian gunakan untuk membuat kesannya itu lebih profesional untuk dokumen kalian. Yang ketujuh, mempermudah mengedit dokumen dengan mudah dan dapat dibuka kapan saja. Misal kamu mengerjakan hari ini, kamu mengerjakan sebuah tugas hari ini, akan kamu buka lagi mungkin besok karena hari ini belum selesai, yaitu bisa dibuka kembali. Ini beda dengan jika kamu menggunakan mesin tik. Ini akan membuat lebih mudah pekerjaan. Yang kedelapan, terkoneksi dengan SkyDrive untuk menyimpan dokumen otomatis secara online. Nah, SkyDrive ini fungsinya itu sama seperti Google Drive, artinya untuk penyimpanan digital ya. Nomor 9, dapat digunakan untuk membuat surat yang dapat dikirim berbanyak. Nah, di Microsoft Word ini ada fungsi namanya atau fitur namanya itu Mail Match. Fungsinya untuk mempermudah pembuatan surat kita. Jadi kita hanya membuat satu template surat, nanti alamatnya bisa kita importkan, kemudian bisa dicetak banyak sekaligus. Yang ke-10, fitur lainnya dapat memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini hanya beberapa manfaat kegunaan dari Microsoft Word. Masih banyak manfaatnya yang lainnya, sesuai dengan kebutuhan kita saja. Selanjutnya, bagian-bagian Microsoft Word 2019. Oke, di awal yang pertama adalah Workspace. Workspace ini ya. Workspace ini adalah lembar kerja di mana kita mengetikkan atau membuat sebuah dokumen, namanya Workspace. Terus nomor 2 ada Ribbon. Ribbon itu adalah fungsi-fungsi atau menu-menu yang ada di Microsoft Word. Itu ada File, Home, Insert, Design, Layout, Reference ya, dan lain-lain. Yang ketiga ada Quick Access Toolbar. Nah, ini untuk mempercepat toolbar ya. Misal kita butuh untuk menyimpan file, kita nggak perlu buka file terus kemudian save, hanya mengklik ikon save saja. Ini ikon save, ini ikon undo ya, undo. Yang keempat adalah title bar. Title bar ini untuk mengetahui nama dokumen kita, namanya title bar. Yang kelima ada kontrol jendela atau window management. Terus yang nomor 6 ini adalah tab management. Ini digunakan untuk format teks ya. Nomor 7 ada scroll horizontal. Yang bawah ini scroll horizontal ini ya. Ini namanya scroll horizontal. Sedangkan yang di samping ini adalah scroll vertikal. Untuk nomor 8 ada yang seperti bentuk penggaris ini ya. Nah, ini adalah ruler penggaris ya. Untuk yang ke kanan atau mendatar ini dinamakan horizontal ruler. Kalau yang vertikal ini dinamakan vertical ruler. Terus kemudian nomor 9 ini adalah status bar. Status bar ini untuk melihat apa saja sih yang telah kita kerjakan di lembar kerjanya. Nomor 10 namanya adalah page view. Ini untuk melihat dokumen kita. Ini bisa memperbesar atau memperkecil tampilan dokumen. Itu untuk bagian-bagian Microsoft Word. Selanjutnya kita akan praktekkan bagaimana cara membuka sebuah Microsoft Word ya, kemudian tampilan-tampilan seperti apa gitu. Oke, kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya ya.
Oke, kita akan praktikkan bagaimana cara untuk membuka Microsoft Word 2019. Ada beberapa cara yang dapat kita gunakan. Yang pertama, klik logo Windows di bawah itu, logo Windows. Klik, kemudian cari nama dokumennya atau nama Word yang ini, nama programnya. Kita klik, muncul jendela dari Microsoft Word 2019. Sekarang menggunakan langkah yang kedua. Langkah yang kedua, kita bisa gunakan fitur pencarian ya. Di type here to search, silakan ketikkan Word. Kita pilih aplikasinya, kita klik satu kali. Ini cara kedua. Begitu untuk membuka Microsoft Word 2019. Nah, terus kemudian bagaimana cara untuk menaruh di taskbar? Ini namanya taskbar yang bawah ya, supaya mempermudah kita apabila kita ingin membuka Word tanpa membuka di program ini. Caranya adalah dengan klik logo Windows yang di bawah ini, kemudian kita cari Wordnya, Word ini, kemudian kita klik kanan, kemudian pilih More, pilih pintu taskbar, maka otomatis icon dari Microsoft Word-nya sudah ada di taskbar kita. Kita klik saja satu kali, klik satu kali. Nah, ini adalah halaman awal dari Microsoft Word. Ya, ini halaman awal sebelum kita masuk ke lembar kerja. Nah, di sini ada Home, New, Open, Account, Option, dan Template. Untuk recent ini adalah file yang telah kita buka sebelumnya atau file yang pernah kita buka. Nah, untuk more templates, nah ini itu untuk melihat berbagai template yang dapat kita gunakan untuk membuat project kita lebih menarik, lebih profesional. Kita klik saja more template. Nah, ini adalah beberapa template yang dapat kita gunakan. Ya, misal Anda ingin membuat sebuah CV, kamu bisa gunakan template-template ini. Nah, jika kamu terhubung dengan internet atau komputer kamu terhubung internet, kamu bisa menggunakan fitur Search for Online Templates. Jadi nanti Word-nya ini langsung mendeteksi atau mencarikan template dengan kata kunci yang kamu cari. Bisa di sini ya. Kita cari education. Nanti akan muncul template dengan keyword education. Oke, kita mulai saja untuk membuka lembar kerjanya adalah dengan klik blank document ya, new blank document. Nah, ini adalah halaman kerja dari Microsoft Word 2019. Untuk yang atas ini adalah quick access toolbar. Ini untuk mempermudahkan kita dalam mempercepat pengeditan sebuah dokumen ya. Ini ada logo save, icon save ini untuk menyimpan dokumen. Terus di sebelahnya ada undo. Undo ini untuk membatalkan sebuah perintah atau mengembalikan sebuah perintah ya. Terus ada customize quick access toolbar. Nah, ini berbagai toolbar yang dapat kita akses tanpa kita mencari icon yang lainnya seperti ini. Yang di atas ini dokumen satu ini adalah title bar. Title bar ini menunjukkan nama dokumen kita. Kemudian di sini adalah window management, control window management. Ini ada minimize, di sebelahnya ada restore ya, sebelahnya ada exit untuk keluar.
Untuk minimize ini untuk memperkecil halaman lembar kerja kita klik saja. Nah, ini fungsi minimize. Untuk mengembalikannya kita klik saja di dokumennya, nanti otomatis terbuka. Nah, untuk yang seperti penggaris ini dinamakan ruler. Untuk menampilkannya, kita klik menu view, kemudian pilih ruler, kita centang di ruler. Ini apabila dicentang akan muncul, jika tidak dicentang tidak muncul. Kita centang rulernya. Untuk yang ke samping atau mendatar ini dinamakan horizontal ruler. Kalau yang vertikal ini atau lurus ke bawah ini dinamakan vertical ruler. Untuk sebelah kanannya di sini ada namanya scroll ya, scroll. Fungsinya untuk melihat dokumen seperti ini. Nah, ini dinamakan vertical scroll. Nah, untuk yang di bawah ini namanya horizontal scroll. Di bawah sini ada page view. Page view ini untuk melihat tampilan dokumen kita. Nah, untuk yang file, home, insert, design, layout, reference, mailing, review, view, ini namanya ribbon ya, dinamakan ribbon. Nah, kita lihat dulu di pertemuan ini adalah di menu home dulu ya. Misal kita ketikkan di lembar kerja kita materi TP tahun pelajaran 2020 simulasi dan komunikasi digital. Nah, untuk memperbesar tampilan ini kalian bisa gunakan mouse kalian, gunakan scrollnya, terus kemudian tekan tombol CTRL gitu ya. Nah, kita akan gunakan untuk menu home dulu pada pertama kali ini. Di home ini fungsinya untuk format editing dari pengolah katanya. Nah, misal kita punya teks ini akan kita tebalkan, kita bisa gunakan di tab home. Nah, tab home sendiri itu ada beberapa grup ya. Grup yang pertama adalah grup clipboard, yang kedua ada grup font, ketiga ada grup paragraf, keempat grup style, ada grup editing ya, dan sensitify. Itu adalah beberapa grup yang ada di tab home ya. Untuk grup clipboard ini fungsinya untuk menyalin atau mengcut atau memindahkan ya, untuk mempaste, menempelkan ya. Ini fungsinya di menu atau grup menu clipboard. Untuk grup menu font ini fungsinya untuk teks ya, font ya, hubungnya dengan teks. Misal kita mau mengganti jenis hurufnya ya, kita blok dulu jenis huruf yang mau kita ganti, kemudian pilih jenis hurufnya. Sebelahnya adalah font size, ini untuk memperbesar ukuran dari hurufnya. Sebelahnya ada increase font size. Increase berarti menambah besar ya. Kalau sampingnya decrease, mengurangi. Baik, teks yang kedua, simulasi komunikasi digital, kita akan membold. Bold itu untuk tebal ya, bold. Kalau I itu singkatan dari italic untuk memiringkan teks. Kalau U itu adalah underline untuk memberi garis bawah. Kalau strict through ini untuk membuat garis di tengah seperti ini.
Sebelahnya ada subscribe, maaf, bukan subscribe, ini subscribe. Ini untuk membuat bilangan lebih kecil di bawahnya. Misal kita mau menulis H2O ya. Nah, ini untuk angka 2 nya supaya dia itu ada di bawah, ini menggunakan subscript. Misalkan kita blok dulu angka 2 nya, kemudian kita pilih subscript. Selanjutnya apa bedanya dengan superscript? Superscript ini untuk pemangkatan. Misal kita menulis 54 kuadrat. Nah, kita blok dulu yang 2 nya, terus kemudian kita pilih superscript ya. Jadinya seperti bilangan pemangkatan. Sebelahnya ada highlight ini untuk memberi tanda. Kalau di kita itu namanya stabilo, seperti stabilo contoh. Untuk sebelahnya ini adalah font color untuk mengganti warna hurufnya. Tab berikutnya atau grup berikutnya adalah grup paragraf. Nih, misal kita membuat tulisan ini menjadi rata tengah, kita pilih center. Nah, untuk rata kiri kita pilih left, icon left. Untuk rata kanan pilih icon right. Untuk rata kanan kiri gunakan justify. Nah, sebelahnya ada line and paragraph spacing. Ini untuk mengatur spasi antar paragraf. Misal kita blok dulu ini, kita ganti paragrafnya. Ini untuk mengatur jarak spasi antar paragrafnya atau antar barisnya. Sebelahnya untuk shading ya, ini untuk mewarnai. Selanjutnya ada menu bullets and numbering. Ini untuk penomoran. Contoh, aku sayang kalian. Nah, ini bisa diberi bullet. Bullet ini simbol ya. Kalau numbering akan menjadi angka. Itu fungsi bullet and numbering. Oke, kemudian kita akan menyimpan file ini. Kita simpan file ini. Kita bisa menggunakan quick access yang di atas ini dengan mengeklik ikon save ini ya. Save. Pilih lokasinya, ini bisa di OneDrive, bisa juga di dokumen, atau pilih more location untuk mencari folder kita yang lainnya. Atau dengan cara klik menu file, kemudian pilih save. Terus kita pilih browse, kita cari folder yang akan kita simpan ya. Klik di folder dulu, kita pilih sim.comd, kita bikin folder dengan nama sim.comd, kemudian kita pilih foldernya, kemudian kita save. Itu untuk menyimpan dokumen. Nah, di sini ada dua save ya, yang pertama save dan save as. Kalau save ini untuk menyimpan dokumen pertama kali. Kalau save as itu untuk menyimpan dokumen dengan nama file yang lain. Kita pilih save as. Dia otomatis dia harus membuat nama file lagi. Jadi fungsi file save as
itu untuk memberi atau untuk menyimpan file dengan nama yang lainnya. Kemudian kita lihat foldernya. Nah, ini adalah folder tadi. Kita lihat nama filenya adalah materi TP 2022. Kita lihat di sini ekstensinya adalah docx ya. Apabila file ini dibuka di versi di bawahnya 2019, ini akan membuat dokumennya itu acak atau ngamburadul, nggak kena. Nah, caranya untuk bagaimana supaya formatnya tetap terjaga, nah kita simpan dengan format sedahulunya. Caranya gimana? File, save as, pilih browse, pilih foldernya ini ya. Kemudian di save as type kita cari dokumen yang lain. Nah, untuk format yang nggak berubah-berubah, walaupun buka di versi Word yang lainnya, pilih yang Word 97 dokumen. Kemudian kita pilih save. Kita lihat, nah ekstensinya satunya adalah doc ya. Itu untuk menyimpan sebuah file ya. Nah, fungsi lain dari Microsoft Office 2019, kita bisa mengkonvert file ini menjadi PDF langsung ya, tanpa online gitu. Biasanya kan kalian kalau mau convert sebuah file Word menjadi PDF kan pakai online gitu ya. Ini sebenarnya bisa tanpa online di sini. Caranya seperti ini, kita pilih save file, terus kemudian pilih save as ya, pilih browse. Nah, di save as type kalian pilih PDF, kemudian klik save. Otomatis file PDF telah kita buat ini. Nah, ini untuk convert Word to PDF ya. Selain Word to PDF, di aplikasi Word 2019 ini dia bisa mengkonvert PDF menjadi Word. Nah, kita cari dulu file Word PDF-nya ya. Kita cari nih Tata Cahaya Multimedia, ini kan PDF ya. Caranya adalah klik dulu dokumennya, kemudian klik kanan, pilih open with, terus kita cari Word. Otomatis PDF-nya langsung terkonvert menjadi Word ya, tanpa kita menggunakan online-onlinean. Kita tunggu. Nah, kalau muncul seperti ini, kita klik saja OK. Nah, ini adalah file PDF yang telah kita convert tadi. Jadi langsung jadi Word ya, tanpa kita menggunakan web online. Oke, itu untuk cara format sederhananya atau brand sederhananya. Kemudian untuk meng-close dari Microsoft Office bagaimana caranya? Ini ada beberapa cara. Bisa kita gunakan menu file, kemudian kita pilih close ya. Atau cara yang kedua, kita klik saja langsung di control window manajemennya di atas, atau logo silangnya, kita klik close, kemudian klik save. Selesai. Oke, demikian materi hari ini untuk pengenalan Microsoft Word 2019 nya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.